Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Hari ini oleh kasih karunia dari Tuhan, kita boleh bersama-sama kembali bersaat teduh. Ya. Apapun yang kita alami hari ini, apapun yang terjadi hari ini, jangan pernah ragukan kasih Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Dia sangat mengasihi kita. Apapun keadaan kita hari ini, percayalah bahwa Tuhan sedang merendah atau mengerjakan sesuatu yang terbaik bagi kita. Puji Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu.
ku percaya padamu Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Dan sembuhkanku, Kau bersabda, dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Amin. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Haleluya, haleluya. Kami percaya kepadamu. Haleluya.
kami percaya padamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu buat hari ini. Kembali kami boleh bersama-sama bersaat teduh Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami mau selalu percaya bahwa Engkau sanggup menolong kami, bahwa Engkau sedang mengerjakan perkara-perkara yang besar di dalam hidup kami. Kami percaya kepadamu Tuhan. Dan sekarang Tuhan, kami mau duduk diam bersama-sama membaca firman-Mu. Kiranya Engkau akan berbicara lewat ayat-ayat yang kami baca bersama-sama, sehingga kami boleh memperoleh sesuatu dari kebenaran firman-Mu dan menjadi kekuatan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan bersama-sama membaca kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama membaca dari kitab 1 Yohanes pasal yang ketiga, ya. Puji Tuhan, kita sudah sampai pada pasal yang ketiga dari kitab 1 Yohanes. Mari kita akan baca bersama-sama. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Silakan mengikuti, baik itu lewat didengarkan gitu ya, atau saudara lewat membacanya langsung. Puji Tuhan. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya Ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup yang baru. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran saudara-saudara apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita.
Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita, jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Keyakinan di hadapan Allah. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah, dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, Anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Puji Tuhan. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara sekalian sudah diberkati lewat ayat-ayat yang kita baca hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, izinkan saya akan mengajak saudara membaca ulang pada bagian ayat yang ke 22 ya, 22. Nah, ayo kita baca sama-sama. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Puji Tuhan ya. Ayat-ayat ini tentu ayat yang sangat-sangat powerful sekali ya. Siapa sih yang tidak ingin permintaannya dikabulkan oleh Tuhan? Tetapi hari ini ada satu hal yang Tuhan ajarkan kepada kita lewat ayat ini, yaitu kalau kita menuruti segala perintahnya dan kita senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya, maka dikatakan tadi kita akan memperoleh apa yang kita minta kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita hidup melakukan perintah Tuhan, menuruti kehendak-Nya, tentu juga permintaan kita bukan kita hendak habiskan buat dosa. Tentu kita sudah berubah ya, bukan kita minta sesuatu yang akan membuat kita hidup dalam dosa, no. Tentu kita akan meminta sesuatu yang memang benar-benar akan berarti untuk kerohanian kita. Dan Alkitab berkata, kamu akan memperoleh karena kamu berbuat apa yang berkenan kepadanya. Jadi mari hiduplah melakukan kebenaran firman. Hiduplah sesuai dengan kebenaran firman. Mari bersemangat hidup melakukan kehendak Allah. Jangan lagi hidup melakukan kehendak diri kita sendiri. Seringkali kita hidup bagi kehendak kita, keinginan kita. Tetapi mari kita semakin hari semakin berubah, hidup bagi kehendak Allah. Puji nama Tuhan. Mari kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita berdoa lebih dulu buat kebenaran firman yang baru saja kita dengarkan dan kita renungkan bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur buat kebenaran firman yang baru saja Kau sampaikan dalam hidup kami. Sungguh kami berdoa, kami berharap kepadamu Tuhan, agar Engkau menjadikan kami kehidupan-kehidupan yang senantiasa hidup melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur padamu Tuhan. Materkan firman-Mu dalam hati dan kehidupan kami Tuhan.
Sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, saya persilakan, ayo kita akan doa sama-sama buat orang-orang yang belum percaya Yesus. Mereka butuh keselamatan dan kita memiliki kesempatan hari ini untuk menyatakan kasih kepada mereka lewat mendoakan mereka. Puji Tuhan, mari kita akan berdoa. Baik, sudah ya? Ayo kita lanjutkan doa kita. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara seiman kami yang dibenci oleh dunia ini begitu keras, sampai-sampai mereka mengalami penderitaan, penganiayaan, siksaan, tindasan, himpitan, dan lain-lain. Dimanapun mereka berada saat ini, Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu. Kuatkan mereka dan keluarga mereka, Tuhan. Dan kalau boleh, kiranya Tuhan lepaskan mereka dari segala penderitaan, penyiksaan, penganiayaan itu, Tuhan. Tolonglah saudara-saudara seiman kami ini, Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa, dalam nama Yesus kami juga berdoa untuk Indonesia yang tercinta. Kami berterima kasih Tuhan buat penjagaan perlindungan-Mu selama ini buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tapi izinkan kami meminta lebih lagi agar tidak ada pandemi terjadi atas bangsa kami. Mohon belas kasihan-Mu Tuhan bagi bangsa negara kami Indonesia. Sudah begitu banyak korban berjatuhan, begitu banyak kehancuran pada masa pandemi yang lalu. Kami tidak ingin hal itu terjadi lagi. Tuhan, tutup bungkus bangsa negara kami Indonesia dengan kuasa darah Tuhan. Tuhan, juga berikan hujan pertobatan atas bangsa negara kami Indonesia, agar banyak jiwa yang boleh percaya dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Ampuni Tuhan kiranya kesalahan, dosa, pelanggaran bangsa kami, pemimpin bangsa kami, pendahulu bangsa kami, bahkan kami umat-Mu yang ada di Indonesia. Biarlah melalui pengampunan-Mu, berkat-Mu tercurah Tuhan atas Indonesia yang tercinta. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapa, kami juga berdoa untuk hamba-Mu dan semua orang yang disebut sebagai seorang hamba Tuhan, pendeta, penginjil, gembala, guru, orang-orang yang memiliki gelar-gelar teologi, gelar-gelar kependetaan. Bapa, kiranya Kau senantiasa memberikan kepada kami dan keluarga kami hati yang tulus, ikhlas di dalam melayani. Kiranya Kau mencukupkan segala apa yang kami perlukan dalam kehidupan kami. Dan kiranya Tuhan memperlengkapi kami lebih lagi, sehingga kami dapat lebih efektif dan sungguh-sungguh dalam melayani-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu dimanapun berada yang dikembalakan oleh hamba-hamba-Mu, jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Berikan pertumbuhan iman, pengharapan dan kasih yang terus bertumbuh sampai akhir hidup mereka. Dalam nama Yesus, jangan biarkan ada satupun yang terhilang Tuhan, tapi biarlah justru mereka membawa jiwa-jiwa kepadamu dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu atas anak-anak Tuhan. Tuhan juga akan memberkati keluarga mereka, pelayanan mereka, pekerjaan mereka. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi setiap orang yang mungkin hari-hari ini dalam kondisi sakit, apapun sakit yang mereka alami. Tuhan, kami berdoa, kami percaya kuasa jamahan-Mu tetap sama, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Tuhan, kiranya Kau jamah, Kau tolong, Kau sembuhkan setiap mereka yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kuasa darah Yesus menyembuhkan mereka yang sakit. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan kami juga berdoa buat setiap orang yang mengalami masalah, yang berada di dalam masalah-masalah. Kalau misalnya itu semua terjadi karena kesalahan kami umat-Mu, Tuhan, kiranya Kau ampuni kesalahan kami, Kau ampuni kami Tuhan.
Dan kiranya Tuhan tunjukkan letak kesalahan kami, dan tolong agar kami dapat bertobat sungguh-sungguh kepadamu. Dan dalam nama Yesus, dalam semua masalah yang kami alami, kiranya Tuhan melimpahkan damai sejahtera, sukacita, kekuatan dan kemenangan demi kemenangan. Haleluya. Dan bila masih ada kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mengganggu, mengikat anak-anak Tuhan dimanapun berada, kami bersatu hati, kami ikat, kami patahkan, kami usir keluar segala kuasa kegelapan itu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus, kuasa darah Yesus menutup bungkus kami dan keluarga kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Sekarang saya persilakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian berdoa bagi pergumulan doa kita sendiri-sendiri, ya, pergumulan doa kita masing-masing. Saya persilakan, kita akan berdoa sama-sama. Baik, sudah ya? Puji nama Tuhan. Haleluya. Kita akan tutup di dalam doa saat teduh kita hari ini. Kita akan berdoa sama-sama. Haleluya. Sekarang ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati keluarga kami, pelayanan kami, dan pekerjaan kami. Kiranya di dalam segala perkara, di dalam segala hal, Tuhan memberkati kami dan menjadikan kami berkat bagi sekeliling kami. Kami terima berkat-Mu ya Tuhan, hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya, mari bersama-sama saya katakan, amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya.